Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Saidah di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang peluang empirik dan teoritik. Untuk kalian memahaminya, ayo kita ikuti penjelasan Ibu dengan seksama. Kami dari kelompok F yang anggotanya Ibu Tina Rusitaningrum, Ibu Indriani, Ibu Cecilia Roviana, dan saya sendiri Ibu Saidah serta Ibu Nur Hasanah. Peta konsep untuk peluang bisa kita perhatikan ada ruang sampel, titik sampel, kejadian. Kemudian ada peluang empirik, peluang teoritik, dan hubungan peluang empirik dan teoritik. Untuk memahami ruang sampel pada kegiatan ini, misalkan yaitu himpunan yang beranggotakan nama-nama bulan dalam 1 tahun seperti Januari sampai Desember. Untuk titik sampel itu masing-masing nama bulan tersebut. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang bisa muncul dari suatu eksperimen. Itu biasanya dinotasikan dengan huruf S besar ya. Jadi banyaknya anggota S itu biasanya dinotasikan dengan N kecil dalam kurung nama himpunan yaitu S besar. Simak contoh berikut. Pelemparan dadu sebanyak 1 kali. Semua kemungkinan hasil yang muncul adalah mata dadu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga diperoleh himpunan anggota ruang sampel dengan tanda kurung kurawal yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung. Kemudian kita tuliskan dengan notasi banyaknya anggota himpunan semesta itu adalah N kecil dalam kurung S besar sama dengan 6. Sedangkan titik sampel yaitu setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel atau dapat juga didefinisikan sebagai semua anggota ruang sampel. Sedangkan kejadian yaitu himpunan semua kemungkinan dari suatu keadaan atau sifat khusus ya. Misalnya dari pelemparan dadu tadi muncul angka genap ya, berarti diperoleh 2, 4, dan 6. Jadi 2, 4, 6 itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang empirik adalah peluang yang diperoleh dari suatu percobaan langsung. Percobaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dalam kondisi yang sama. Jadi nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat. Perhatikan contoh berikut. Dari pelemparan dadu sebanyak 30 kali, diperoleh mata dadu angka 1 muncul 6 kali. Maka peluang secara empirik adalah, kita selesaikan dulu. Jadi, muncul angka 1 itu sebanyak 6 kali ya. Jadi, kita tuliskan NA-nya 6, kemudian banyaknya percobaan itu sama dengan 30. Sehingga sama dengan 6 per 30. 6 dibagi 6 dapat 1, 30 dibagi 6 dapat 5. Jadi peluang secara empirik sama dengan 1 per 5. Peluang teoritik adalah peluang yang diperoleh tanpa melalui percobaan langsung. Jadi peluang teoritik itu merupakan hasil bagi antara banyaknya anggota suatu kejadian A berbanding banyaknya ruang sampel. Perhatikan contoh, misalkan suatu dadu akan dilemparkan, maka peluang muncul mata dadu prima yaitu, bagaimana langkahnya? Caranya tuliskan dulu anggotanya yaitu mata dadu ada 6. Kita tulis dalam kurung kurawal ya, 1 sampai 6. Kemudian kita lihat anggota dari ruang sampel itu bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Jadi kita tuliskan misalkan dengan nama himpunan lain, berarti anggotanya adalah bilangan prima adalah 3. Jadi peluang munculnya secara teoritik itu adalah sama dengan 3 berbanding 6. Kemudian kita sederhanakan, 3 dibagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi peluang secara teoritiknya kejadian tersebut adalah 1 per 2.
Perhatikan contoh peluang empirik pada percobaan penggelindingan satu dadu pada tabel berikut. Ya, di sini ada 5 kolom ya, di mana kolom yang pertama yang melakukan percobaan, ada mata dadu yang diamati, kemudian ada banyak muncul mata dadu yang diamati berapa kali, kemudian banyaknya percobaan. Nah, kemudian di sini kolom yang kelima itu adalah rasio A terhadap B. Jadi kita amati aja satu untuk yang Amelia, di mana mata dadu yang diamati adalah 1. Kemudian banyaknya muncul mata dadu 1 itu sebanyak 19 kali, kemudian percobaan yang dilakukan adalah 120. Maka rasio perbandingannya di sini adalah rasio A terhadap B 19/120. Nah, begitu pula untuk yang lain dalam percobaannya sama ya. Jadi perbandingan rasio A terhadap B itu yang disebut dengan frekuensi relatif atau peluang empirik. Perhatikan tabel berikut tentang peluang teoretik kejadian A dari suatu eksperimen. Nah, tabel di sini terdiri dari 7 ya. Ada kolom eksperimen, ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel, kejadian A, kemudian ada titik sampel kejadian A, banyaknya titik sampel A, dan peluang teoretiknya. Perhatikan untuk eksperimen pengetosan satu koin, di mana ruang sampel koin itu adalah banyaknya ada 2, yaitu muncul angka dan muncul gambar. Kemudian yang diminta adalah hasil sesi angka itu ada 1 ya. Kemudian peluang teoretiknya berarti banyaknya titik sampel A ya berbanding dengan banyaknya ruang sampel. Jadi 1 berbanding 2 karena muncul mata angka itu adalah 1 dan ruang sampel untuk koin itu adalah 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Kemudian perhatikan untuk dadu ya. Ruang sampelnya adalah anggotanya 1 sampai 6. Kemudian banyak anggota ruang sampelnya ada 6. Kemudian yang diminta itu adalah hasil mata dadu 3. Jadi mata dadu 3 itu hanya ada 1. Maka peluang teoretiknya adalah 1 berbanding 6. Masih pada mata dadu, untuk ruang sampelnya itu anggotanya 1 sampai 6, banyak anggota ruang sampel 6. Kemudian kejadian yang diinginkan itu adalah hasil mata dadu 7. Nah, hasil mata dadu 7 itu titik sampelnya adalah himpunan kosong, maka peluang teoritisnya adalah 0/6. Lanjut untuk mata dadu yang diinginkan adalah mata dadu genap. Kita lihat ruang sampelnya banyak anggotanya adalah 6, kemudian mata dadu genap itu adalah 2, 4, 6, berarti banyak anggota titik sampelnya itu adalah 3. Maka peluang teoritisnya adalah 3 berbanding 6. Kalau kita sederhanakan, 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapat 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kejadian yang hanya memuat satu hasil titik sampel itu disebut dengan kejadian dasar. Sedangkan kejadian yang tidak memuat titik sampel itu disebut kejadian mustahil. Seperti tadi ya, muncul angka 7 ya, berarti itu peluangnya sama dengan 0. Perhatikan contoh peluang empiris lagi, yaitu suatu percobaan dengan 3 koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang empiris muncul 1 sisi angka dan 2 sisi gambar. Perhatikan tabelnya, di sini ada 4 kolom, yaitu kolom koin pertama, koin kedua, dan koin ketiga serta frekuensinya. Jadi kita perhatikan frekuensinya masing-masing 2, 20, 14 sampai 7. Kalau kita totalkan, jadi frekuensinya banyak percobaan itu adalah 100. Kemudian kita perhatikan pada tabel, yaitu muncul sisi 1 angka dan 2 sisi gambar. Kita lihat barisnya ya, pada frekuensi 10, kemudian 21 dan 15. Kemudian perhatikan pembahasan dari data yang diperoleh, munculnya 1 sisi angka dan 2 sisi gambar adalah AGG, GAG, GGA. Jadi frekuensi AGG adalah 10, GAG adalah 21 dan GGA adalah 15. Kita totalkan ya, 10 tambah 21 tambah 15 sama dengan 46. Kemudian banyaknya percobaan N itu adalah 100. Kita dapatkan dari total keseluruhan frekuensi. Langkah selanjutnya, peluang empirisnya sama dengan frekuensi A berbanding banyak percobaan.
Frekuensi A-nya adalah totalnya 46, kemudian banyaknya percobaannya adalah 100, jadi 46 per 100. Jadi banyaknya peluang empiris dari percobaan tersebut adalah 0,46. Contoh yang terakhir tentang peluang teoritis. Pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali oleh Agus. Tentukan kejadian munculnya mata dadu 5. Kemudian langkah pembahasannya kita tuliskan dulu anggota ruang sampelnya ya. Untuk dadu itu ada 6, banyak ruang sampelnya 6. Kemudian kejadian A tadi adalah muncul mata dadu 5, yaitu anggotanya adalah hanya 1. Jadi rumusnya peluang muncul mata 5 sama dengan banyaknya angka 5 tadi berbanding banyaknya ruang sampel. Jadi angka 5 itu hanya ada 1, ruang sampelnya 6. Berarti sama dengan 1 per 6. Jadi bisa kita bedakan ya antara peluang empiris maupun teoritik. Baik, ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.